Tepat pada 17 Agustus 1945, gema proklamasi memecah kesunyian. Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Sebuah kalimat singkat yang dibacakan oleh Soekarno, namun gaungnya melintasi samudera dan generasi. Ini adalah titik awal, bukan akhir. Kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Kita telah merebutnya, tetapi sekarang pertanyaan besarnya adalah, akan kita lukis seperti apa negara yang baru lahir ini? Euforia kemerdekaan terasa di setiap sudut jalan, di setiap mata yang berbinar penuh harap. Namun di balik perayaan itu, para pendiri bangsa dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar. Mereka harus membangun sebuah rumah, sebuah negara, dari fondasi yang masih rapuh, dan di tengah ancaman yang datang dari luar dan dalam. Situasi saat itu ibarat kapal yang baru saja berlayar di tengah badai. Ancaman kembalinya kekuatan kolonial Belanda masih nyata. Di dalam negeri, gejolak politik mulai terasa. Ada banyak kelompok dengan beragam ideologi dan kepentingan. Ini adalah masa yang krusial. Satu kesalahan kecil dalam menata negara bisa berakibat fatal. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta sadar betul bahwa proklamasi hanyalah tiket masuk ke panggung dunia. Para pendiri bangsa kita adalah pemikir-pemikir ulung. Mereka banyak belajar dari sejarah bangsa lain dan juga dari pengalaman pahit dijajah selama ratusan tahun. Mereka tidak ingin kekuasaan terpusat di tangan satu orang atau satu kelompok saja. Karena itu, prinsip checks and balances, atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara, menjadi sebuah keharusan. Diperlukan sebuah lembaga yang posisinya berada di puncak piramida kekuasaan. Sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, mengubah konstitusi, dan bahkan memilih serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lembaga ini dirancang bukan untuk menjadi penguasa absolut, melainkan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Logikanya sederhana. Karena rakyat adalah pemilik sah negara ini, maka harus ada satu lembaga yang secara simbolis dan fungsional mewakili seluruh rakyat tanpa terkecuali. Lembaga ini akan menjadi tempat di mana suara dari Sabang Merauke, dari berbagai suku agama dan golongan bisa menyatu. Dialah yang akan memastikan bahwa arah perjalanan bangsa selalu berada di rel yang benar, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat penderitaan rakyat. Kebutuhan ini mendesak, terutama di masa-masa awal yang penuh gejolak. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang dirancang oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI secara eksplisit mencantumkan gagasan ini. Sejarah pembentukan MPR tidak bisa dilepaskan dari peran KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KANIP. Setelah proklamasi, negara kita belum memiliki parlemen yang lengkap. Belum ada DPR, belum ada MPR. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan solusi sementara sebelum MPR dibentuk, sebelum DPR dibentuk, sebelum DPA dibentuk. Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Maka pada 29 Agustus 1945, KANIP pun dibentuk. Awalnya, KANIP dirancang sebagai badan pembantu Presiden. Anggotanya adalah tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai daerah, dan dari berbagai golongan. Tokoh di dalam KANIP, Sultan Syahrir. Tokoh di dalam KANIP, Amir Syarifuddin. Mereka khawatir kekuasaan yang terlalu besar di tangan presiden berbahaya. Mereka berpendapat KANIP harus punya fungsi legislatif, bukan sekadar penasihat. Gagasan ini mendapatkan dukungan luas. Akhirnya, melalui maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, fungsi KANIP diubah menjadi legislatif. KANIP diserahi kekuasaan legislatif. KANIP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, JBHN. Momen ini sering dianggap cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Barulah setelah kondisi negara lebih stabil, pemilihan umum pertama diselenggarakan pada 1995. Pada masa awal kemerdekaan, terutama setelah terbentuknya MPRS, tugas lembaga ini sangatlah fundamental dan strategis. Tugas utamanya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar dari haluan negara, JBHN. JBHN ini bisa dibilang ibarat peta jalan bagi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Isinya adalah cetak biru pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun. Presiden, sebagai mandataris MPR, wajib melaksanakan GBHN tersebut dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya di akhir masa jabatannya di hadapan sidang MPR. Selain itu, tugas yang tidak kalah krusial adalah memilih presiden, memilih wakil presiden. Ini adalah wewenang yang sangat besar. MPR menjadi penentu siapa yang akan memimpin jalannya roda pemerintahan.
Peran MPR tidaklah statis. Ia terus bergerak dan berubah seiring dinamika politik nasional. Pada era Orde Lama, MPRS menjadi panggung pertarungan ideologi yang sengit. Puncaknya, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era Orde Baru, peran MPR menjadi sangat dominan. Gelombang reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan yang sangat mendasar. Ada tuntutan kuat dari masyarakat untuk mereformasi lembaga-lembaga negara, termasuk MPR. Salah satu agenda utama reformasi adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais mengambil peran historis ini. Antara 1999 hingga 2002, MPR melakukan 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen itu mengubah posisi MPR secara drastis. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi salah satu lembaga tinggi negara, setara dengan presiden. MPR adalah pengingat kita semua tentang fondasi berdirinya bangsa ini.